Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu di kelas 12. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling yang mudah-mudahan bisa membantu kalian setelah lulus dari MAN ini menemukan jalan akan kemana kalian nanti setelah lulus dari madrasah ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada diri kalian mungkin akan kemana kalian setelah dari madrasah aliyah ini. Ibu kelompokkan, mungkin ada beberapa kelompok siswa. Yang pertama, siswa itu mungkin akan melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi atau melanjutkan sekolah ke jalur pendidikan tinggi. Lalu yang kedua mungkin akan bekerja. Yang ketiga mungkin akan ngambil kursus atau bimbel. Dan yang mungkin aja di antara kalian ada yang memang mau berkeluarga. Kalau untuk perempuan kan mungkin ya untuk melakukan itu. Pernah gak sih kita kepikiran habis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi. Dan terkadang berpikiran buat apa kuliah? Gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya. Berarti kita harus kuliah dulu dong. Gak juga sih. Bisa saja kita kuliah sambil kerja. Sekarang udah banyak perguruan tinggi yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita, para lulusan SMA maupun SMK yang ingin bekerja tapi juga mau sekalian kuliah juga. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua. Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri. Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin, karena akan menentukan masa depan teman-teman semua. Pengalaman saya sekarang sedang kuliah. Namun saya kuliah sambil bekerja menjadi driver Gojek. Hitung-hitung bisa membiayai kebutuhan diri sendiri. Jadi hiduplah mandiri. Salam sukses untuk kalian semua. Nah, ini kita lihat
setelah lulus dari MA mau kemana ya, itu kuliah di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, kursus atau training yang ujungnya tentu semuanya sama, yaitu memasuki dunia kerja atau dunia usaha untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ini juga sama skema, lulus, tidak lulus setelah dari MA, tapi insya Allah mudah-mudahan angkatan 29 ini bisa lulus semua, walaupun kita belajar lebih banyak belajar dari rumah. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk kalian yang mau kuliah atau mau studi lanjut dari Alia ini. Pertama, dalam memilih perguruan tinggi itu kalian harus melihat status dan akreditasi perguruan tingginya. Jadi jangan sampai kalian kuliah udah membuang waktu 8 semester mungkin untuk S1 yang ujungnya ijazahnya tidak diakui karena status dan akreditasi perguruan tinggi yang kalian pilih itu tidak jelas. Jadi tolong diperhatikan betul status dan akreditasi perguruan tinggi tersebut, terutama bagi kalian yang memang nantinya kuliah di perguruan tinggi swasta. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Kalian mau ngambil jalur apa? Lalu jenjang pendidikannya mau program S1 atau program diploma, dan bentuk perguruan tinggi apa yang akan kalian ambil. Lalu kalian juga harus perhatikan tentang sistem penerimaan mahasiswanya. Bagaimana tesnya seperti apa. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Atau juga mungkin diantara kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi kedinasan. Banyak sekali perguruan tinggi kedinasan yang ada di kita. Kenapa dikatakan kedinasan? Karena kebanyakan perguruan tinggi kedinasan ini menyiapkan tenaga-tenaga kerja untuk di kementerian-kementerian yang membuka perguruan tinggi tersebut. Contohnya mungkin kalian yang terkenal itu kan sekarang STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, itu dipersiapkan memang perguruan itu punya Kementerian Keuangan dan nanti lulusannya pada umumnya bekerja di Kementerian Keuangan. Walaupun sekarang di STAN itu ada dua pilihan, ada untuk Kementerian Keuangan sendiri, ada untuk di luar Kementerian Keuangan itu untuk pemilihan jurusannya. Lalu hal penting untuk Anda ketahui yaitu kalian fokus terhadap keinginan primer. Keinginan primer itu adalah keinginan yang paling pokok yang kalian inginkan. Kalian mau kuliah kemana, melanjutkan kemana, perguruan tingginya mana, itulah fokus kalian di sana. Lalu fokus juga ke bakat. Di samping kalian keinginan, kalian juga harus memperhitungkan bakat kalian, berbakat nggak kalian dalam jurusan tersebut. Lalu fokus penjurusan bidang studi. Jadi kalian dalam memilih, tentu kalian harus punya pilihan bidang studi apa atau jurusan apa yang akan kalian ambil di perguruan tinggi nanti, tentu disesuaikan dengan tadi bakat dan keinginan primer kalian. Lalu terakhir tentu fokus ke kemampuan, baik kemampuan akademik atau kemampuan finansial orang tua kalian. Karena mungkin ada jurusan-jurusan yang memerlukan pendanaan cukup mahal, ada yang jurusan biayanya biasa aja, mungkin ada yang tengah-tengah. Jadi itu juga harus jadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih perguruan tinggi. Sekarang kita lanjut dengan bentuk-bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pertama, universitas. Kalian tahu banyak sekali perguruan tinggi yang menggunakan kata universitas. Ya, apalagi PTN, perguruan tinggi negeri itu hampir kebanyakan sudah menggunakan kata universitas. Hanya sebagian kecil aja yang masih menggunakan institut. Universitas itu apa? Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Jadi suatu universitas itu akan membuka program pendidikan akademik atau program S1, S2, S3 atau profesional, yaitu program pendidikan vokasi yang beragam disiplin ilmu. Jadi di situ ada ilmu sainsnya, ada ilmu tekniknya, ada ilmu hukumnya, ada ilmu pertaniannya, ada ilmu kesehatannya. Jadi ada berbagai macam ilmu atau prodi di unit satu perguruan tinggi yang namanya menggunakan kata universitas. Lalu yang kedua kita kenal dengan yang institut. Di Bogor ada
salah satu institut negeri, perguruan tinggi negeri yang menggunakan kata institut, yaitu Institut Pertanian Bogor. Jadi suatu perguruan tinggi itu dinamakan institut apabila hanya menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Jadi suatu institut jurusannya lebih sempit lagi karena ini hanya sekelompok disiplin ilmu. Nah, seperti Institut Pertanian Bogor, udah jelas di belakangnya ada Institut Pertanian. Berarti prodi-prodi yang ada di institut itu kaitannya jurusannya dengan ilmu-ilmu pertanian. Jadi tidak akan ada di PB itu jurusan hukum, jurusan fisik, atau ilmu sosial politik, itu nggak akan ada. Lalu sekolah tinggi. Ini lebih khusus lagi dibandingkan institut. Jadi dia hanya membuka program pendidikan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Ini hanya di satu disiplin ilmu tertentu. Contohnya sekolah tinggi bahasa asing. Nah, namanya sekolah tinggi bahasa asing berarti jurusan yang ada di situ jurusannya hanya kaitannya dengan bahasa asing. Lalu akademik. Akademi adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Akademi ini bedanya dengan sekolah tinggi, institut, universitas adalah di akademi hanya membuka program pendidikan profesional. Berarti yang dibuka cuma program pendidikan diploma. Ya. Itu biasanya kalau akademi hanya sampai diploma 3, jadi tidak ada D4 di situ, dan itu hanya satu disiplin ilmunya. Jadi akademi apa? Kalau akademi perawat berarti hanya jurusan perawat yang ada di situ itu contohnya. Lalu yang terakhir ada politeknik. Politeknik itu suatu PT yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam suatu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Jadi politeknik itu hampir sama dengan akademi, jadi yang dibuka hanya menyelenggarakan program pendidikan profesional, jadi hanya program diploma. Jadi tidak ada program S1 kalau perguruan tinggi itu menggunakan kata-kata politeknik. Contohnya yang negerinya adalah Politeknik Negeri Jakarta. Jadi Politeknik Negeri Jakarta program yang dibuka hanya program diploma. Dan sekarang sudah banyak dibuka program D4 yang tingkatannya sama dengan program S1 dan gelarnya juga sama sarjana, hanya bedanya kalau dari politeknik ada perkataan sarjana sains terapan atau sarjana terapan, sedangkan kalau dari S1 kan sarjana sarjana teknik mesin gitu. Kalau dari politeknik nanti sarjana terapan teknik mesin. Itu bedanya antara program S1 dengan program diploma. Yang selanjutnya adalah ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan yang tinggi, yaitu ada yang disebut dengan pendidikan akademik dan 2 pendidikan profesional. Apa beda keduanya? Pendidikan akademik di sini adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Biasanya programnya S1, S2, dan S3. Lalu yang kedua adalah pendidikan profesional, pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Programnya biasanya D1, D2, D3, dan D4. Dan sekarang untuk D1, D2 mungkin sudah jarang, adanya D3 dan D4. Nah, untuk D4 ini dia hampir sama dengan program S1, 8 semester. Dan nanti gelarnya sama sarjana, hanya bedanya kalau lulusan S1 tuh sarjana ya langsung, misalnya kita ngambil teknik mesin. Kalau yang S1 itu kan sarjana teknik mesin. Nah, kalau lulusan D4 teknik mesin itu pasti ada kata tambahannya itu sarjana terapan teknik mesin. Jadi kalau lulusan diploma itu sarjananya pakai kata-kata terapan. Kenapa? Karena tadi itu lebih belajarnya lebih mengutamakan pada aplikasi ilmu. Jadi kalau kalian belajar di diploma, kalian itu belajar antara teori dan praktek itu berimbang. Biasanya 50% teori, 50% praktek. Sedangkan kalau yang pendidikan akademik atau S1 itu biasanya 90% teori, prakteknya hanya 10%. Nah, itulah mungkin sedikit pengenalan ke kalian
dunia perguruan tinggi. Mudah-mudahan ada gambaran walaupun hanya sedikit, dan ibu rasa berharap kalian tidak puas. Akhirnya kalian mencari sendiri informasi-informasi tersebut, karena untuk kalian tuh masalah informasi tidak sulit. Kenapa tidak sulit ibu katakan? Karena informasi sekarang sangat mudah. Kalian dengan memegang HP, membuka Google, semua informasi akan kalian dapatkan. Dan apabila di antara kalian ada yang merasa perlu ditanyakan sama ibu, karena kita memang belum bisa bertemu lewat darat ya, kita sekarang daring sistemnya, silahkan WA ke nomor WA ibu yang memang sudah diketahui oleh kalian semua. Itu aja mungkin dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.